Anak-anak perempuan yang tumbuh dan berkembang tanpa perhatian dan cinta dari seorang ayah cenderung untuk mudah dieksploitasi. Bahwa kasus-kasus LGBT yang ada di Indonesia juga menjadi bagian dari isu fatherless. Saya sebagai generasi muda yang belum berkeluarga melihat ini hal yang sangat-sangat positif, yang mana kegiatan dari BKKBN ini akan memberikan ruang kepada baik itu ayah maupun calon ayah. Ibu rumah tangga yang sekaligus menjadi istri, yang sekaligus menjadi ibu. Harapannya kepada pasangan ketika untuk kehidupan rumah tangga bisa menjadi hidup berkolaborasi. Hidup yang tidak hanya sekedar ini tugasmu, ini tugasku. Apa yang menjadi itu bukan itu poinnya, tetapi bagaimana saling membantu, saling memahami dengan pasangan adalah bagian dari yatnya itu sendiri. Maka ayah sebagai kepala keluarga memiliki peranan yang sangat penting di dalam sebuah rumah tangga. Karena di dalam tradisi Hindu, keluarga adalah griya suci. Gerakan sekolah diantar oleh ayah, kemudian gerakan memeluk anak selama 15 menit yang sudah pernah saya lakukan sebagai ayah. Baik, terima kasih ketika kita mendengar gerakan Gati yang sudah dipaparkan barusan. Luar biasa harapan saya sebagai ibu rumah tangga yang sekaligus menjadi istri, yang sekaligus menjadi ibu. Harapannya kepada pasangan ketika untuk kehidupan rumah tangga bisa menjadi hidup berkolaborasi. Hidup yang tidak hanya sekedar ini tugasmu, ini tugasku. Apa yang menjadi itu bukan itu poinnya, tetapi bagaimana saling membantu, saling memahami dengan pasangan adalah bagian dari yatnya itu sendiri. Jadi gerakan Ayah Teladan Indonesia itu tercetus untuk bisa menjawab isu fatherless di Indonesia. Karena fakta menunjukkan bahwa 1 dari 5 anak di Indonesia itu adalah anak-anak yang fatherless. Anak-anak yang tumbuh dan berkembang tanpa pengasuhan ayah. Remaja-remaja yang tumbuh tanpa pendampingan ayah. Itu yang menjadi dasar kenapa gerakan Ayah Teladan Indonesia ini dicetuskan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Isu fatherless merupakan isu yang sangat harus kita atasi. Karena anak-anak yang tumbuh tanpa pengasuhan ayah, anak-anak remaja yang tumbuh tanpa pendampingan ayah itu punya dampak yang sangat besar. Dampak sosial bahkan mungkin sampai ke dampak ekonomi. Yang pertama tentu saja anak-anak yang fatherless secara kemampuan kognitif juga lebih rendah. Jadi nilai akademisnya cenderung lebih rendah dibandingkan anak-anak yang tidak fatherless. Kemudian dari sisi kesehatan fisik juga demikian. Yang lebih penting lagi adalah kesehatan mental. Jadi anak-anak yang tumbuh dengan fatherless itu cenderung berperilaku destruktif. Cenderung dia mudah stres, cenderung mudah depresi. Itu yang menjadi salah satu beban ya bagi negara pastinya ketika nantinya sumber daya manusia kelak itu adalah sumber daya manusia yang tidak berkarakter, tidak potensial. Nah kemudian yang tidak kalah penting adalah fatherless juga menyebabkan tadi yang sama-sama kita bahas ya, bahwa kasus-kasus LGBT yang ada di Indonesia juga menjadi bagian dari isu fatherless. Anak-anak perempuan yang tumbuh dan berkembang tanpa perhatian dan cinta dari seorang ayah cenderung untuk mudah dieksploitasi, cenderung untuk mudah jatuh cinta, terutama pada laki-laki yang usianya jauh lebih dewasa. Demikian juga dengan anak laki-laki yang tumbuh tanpa pengasuhan ayah, dia akan cenderung membutuhkan perhatian dari sesama lelaki. Yang kasusnya mungkin di Indonesia kalau bisa kita lihat di sosial media itu hampir setiap hari kasus-kasus tersebut terjadi. Artinya kalau kita mau Indonesia maju, mau sumber daya manusia berkualitas, maka kita harus berperang mulai dari dasarnya, dari keluarga. Karena dari keluarga lah sebagai pendidik utama. Artinya ayah juga harus ikut serta dalam pengasuhan.
yang kita sebut sebagai pengasuhan kolaboratif. Saatnya ayah terlibat. Terima kasih. Di Bali kan. Dan selamat datang di Pulau Seribu Dewa, Seribu Tuhan, Seribu Yang Widi, dan Seribu Pura. Dan mudah-mudahan kegiatan dalam upaya untuk meneguhkan peran keluarga, khususnya peran ayah, ini benar-benar nantinya ayah yang dibentuk menjadi ayah yang mampu menjadi teladan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan juga berbangsa. Karena di dalam tradisi Hindu, keluarga adalah griya suci, rumah suci tempat lahirnya nilai-nilai dharma, nilai satya, dan juga kasih sayang. Seorang ayah bukan sekedar kepala rumah tangga, tetapi ayah adalah merupakan suku guru keluarga yang mampu menuntun dan mampu menjadi teladan, mendidik dengan kasih, dan juga mengajarkan kebajikan lewat perilaku. Sudah ada sakralisasi dengan proses perkawinan. Dari proses perkawinan ini sudah ada 3 saksi, baik saksi dewa, manusia, lan Buddha. Ini jadinya ikatan sebuah keluarga, maka dari awal mulai membentuk sebuah keluarga yang terbentuk oleh satu pasangan pertemuan laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan sudah mulai sakral. Setelah dia sakral itu, mulai proses benih pun ada dengan adanya mulai terbentuknya janin sebagai reproduksi awal untuk meneruskan keturunan, itu juga disakralisasi. Maka ada penyucian mulai dari dalam perut sampai dengan dia lahir nanti. Bahkan di dalam agama Hindu, dari lahir sampai mati ada sakralisasi. Maka keluarga itu di dalam agama Hindu sangatlah sakral. Pertama berkaitan dengan meneruskan generasi. Yang kedua terkait dengan melaksanakan keseimbangan alam, baik pemujaan kepada para dewa, Tuhan Yang Maha Esa, maupun menjaga keharmonisan sesama manusia di atas dunia ini dan menjaga alam semesta. Ini tugas seorang keluarga. Maka disebut dengan ketika orang yang membentuk keluarga itu adalah orang yang sudah dewasa, dewasa. Artinya mulai sifat-sifat itu, maka ada kewajiban pancayatnya yang dilakukan oleh seorang rumah tangga atau keluarga itu. Ini adalah dalam rangka pelestarian. Pelestarian klannya sendiri secara kelompok, pelestarian agama, pelestarian adat, pelestarian budaya, seni, pelestarian lingkungan itu sendiri. Inilah yang menjadi sebuah aktivitas keluarga. Alam ini terjaga karena keluarga. Generasi ada karena keluarga. Generasi berkualitas, pembinaan, perlindungan, dan pendidikan itu bisa ada yang dengan baik karena keluarga yang baik. Itu kira-kira. Maka ayah sebagai kepala keluarga memiliki peranan yang sangat penting di dalam sebuah rumah tangga. Tetapi tidak kalah pentingnya juga seorang ibu di dalam rumah tangga yang mendidik, membina anak dari baru bangun sampai tidurnya. Itu kira-kira. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iputu Dika Adiswantara, Ketua Pimpinan Daerah KMHDI Bali. Jadi kegiatan yang bernama Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Jadi kegiatan ini sangat menarik dan sangat penting untuk generasi muda, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa semua hal harus terencana. Begitu pula dengan sesuatu yang ada di lingkup keluarga. Lingkup terkecil dalam kehidupan kita, yang mana kerap kali seorang ayah
memiliki sebuah kendala-kendala yang dihadapi dalam kehidupannya, dan itu perlu, jikalau tidak ada mitra untuk berdiskusi, perlu juga sebuah wadah untuk mencari sebuah solusi dari persoalan yang ada di dalam keluarga. Nah, saya sebagai generasi muda yang belum berkeluarga melihat ini hal yang sangat-sangat positif, yang mana kegiatan dari BKKBN ini akan memberikan ruang kepada baik itu ayah maupun calon ayah untuk memiliki ruang dalam menyampaikan bagaimana kendala-kendala yang ada pada keluarga dan mencari solusi. Pada intinya, peran ayah menjadi hal yang sangat penting yang telah dinaungi oleh BKKBN, dan seperti yang kita ketahui sangat banyak terjadi suatu kondisi kendala-kendala, hal-hal yang kurang baik ketika ada kurangnya maksimal dari peran seorang ayah, baik itu dari hal-hal yang berkaitan dengan tumbuh kembang dari seorang anak maupun keluarga secara garis besar. Selamat sore, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ido Bagus Gede Bawa Adnyana, penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar. Pada kesempatan ini sangat berterima kasih kepada BKKBN Pusat yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu melalui penyuluh agama Hindu yang pada kesempatan ini telah dilaunchingkan GATI, Gerakan Ayah Tauladan Indonesia, di mana hal ini sangat memberikan kita motivasi bagaimana menjadi dan seharusnya menjadi seorang ayah di dalam memberikan panutan dan tauladan, memberikan contoh kepada anak-anak kita. Dan dengan diadakan kegiatan ini diharapkan juga bagi para calon ayah bagaimana kedepannya bisa selalu dekat dengan keluarga, terutama dengan anak-anaknya, sehingga tidak ada nantinya anak yang jauh dari ayahnya. Sudah banyak ada gerakan sekolah diantar oleh ayah, kemudian gerakan memeluk anak selama 15 menit yang sudah pernah saya lakukan sebagai ayah. Tentu hal-hal seperti ini harus diperbanyak lagi dilakukan oleh seorang ayah dengan muara, dengan tujuan adalah menuju keluarga yang bahagia, yang kalau di dalam ajaran agama Hindu menuju keluarga sukinah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga hal ini saya bisa sebarluaskan di wilayah binaan saya sebagai penyuluh agama Hindu. Sekian dan terima kasih.